Filsafat dapat memecahkan eksistensi kehidupan tentang bagaimana hidup ini, serta manusia itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filsafat diketahui memiliki banyak manfaat. Filsafat dapat memecahkan eksistensi kehidupan tentang bagaimana hidup ini, serta manusia itu sendiri. Untuk hidup ini, paling tidak filsafat itu sebagai landasan dalam bertindak dan mengambil keputusan, mencegah konflik dan kesalahpahaman, serta mempersiapkan Anda dalam menghadapi tantangan kehidupan yang dalam tiap detiknya mengalami sebuah perubahan. Keengganan Anda belajar filsafat karena memberikan kesan kerumitan merupakan sebuah langkah yang keliru, karena yang terpenting Anda pahami bahwa pemahaman Anda tentang filsafat tidak sedikit memberikan manfaat, terutama dalam memberikan pemaknaan terhadap realitas, termasuk dalam memberikan pemaknaan terhadap apa saja yang Anda jumpai dalam setiap aktivitas Anda. Dengan filsafat itu memberikan kemampuan dalam memahami aspek penting yang tersembunyi di balik realitas. Dengan filsafat menjadikan Anda mengerti tentang manusia dan alam semesta, termasuk memahami diri Anda sendiri. Filsafat tidak mengajarkan Anda menerima sebuah informasi begitu saja, namun membangun kemampuan dan menjadikan Anda lebih kritis atas banyak hal dan semua yang Anda temui. Melatih pemahaman Anda dalam melakukan penalaran-penalaran terhadap fenomena-fenomena yang Anda jumpai di masyarakat. Dengan pemahaman Anda tentang filsafat ilmu juga menjadikan Anda sebagai orang yang memiliki pandangan yang luas, sehingga Anda mampu dalam memahami perihal persoalan mana yang baik dan mana yang buruk. Mungkin Anda pernah dipertemukan pada sebuah perdebatan, maka dengan posisi itu, filsafat ilmu juga menjadikan Anda mampu menilai serta menimbang atas ragam perbedaan pendapat itu. Hal itu tidak lepas pada kemampuan Anda dalam memposisikan argumen yang dikeluarkan oleh banyak orang, termasuk menjelaskan secara rinci dan jelas pada pijakan berpikirnya. Perkembangan disiplin keilmuan yang ada saat ini saja tidak bisa dilepaskan dengan filsafat ilmu itu sendiri, sehingga dengan pemahaman Anda pada bagaimana peran filsafat dalam perkembangan ilmu pengetahuan akan terfahami dengan belajar filsafat. Hal yang sangat penting juga dengan belajar filsafat adalah memberikan penalaran yang berharga tentang moral dan etika, dua hal yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, maka hal itu sangat berguna pada bagaimana menjalani hidup Anda. Ada banyak orang yang menjalani hidupnya apa adanya tanpa mempersoalkan untuk hidup yang dijalaninya itu. Maka dengan belajar filsafat ilmu mampu membangun kesadaran Anda tentang tujuan hidup. Manusia melahirkan teknologi untuk mendapatkan banyak kemudahan dalam menjalani hidupnya. Namun pada sisi yang berbeda, ada sebuah anggapan bahwa upaya manusia dalam menghadirkan teknologi merupakan upaya untuk menyiksanya dalam durasi waktu yang panjang, seiring dengan kerusakan-kerusakan sebagai dampak perkembangannya. Dua pandangan yang berbeda itu merupakan sebuah argumen yang bisa terungkap dengan kemampuan Anda dalam memahami filsafat ilmu. Seseorang yang mampu melahirkan pemikiran yang radikal tentang sesuatu, termasuk tentang hidup, merupakan seseorang yang paham filsafat. Artinya, dengan paham filsafat, maka Anda mampu berpikir radikal, memikirkan sesuatu sampai ke akar-akarnya. Terlepas pada pemaknaan radikal yang bernilai buruk pada istilah radikalisme yang sering ditampakkan di banyak sumber informasi. Dalam kehidupan Anda, mungkin Anda pernah berjumpa dengan sebuah kasus atau permasalahan atau sesuatu yang penuh dengan teka-teki hingga membuat Anda kesulitan dalam memecahkan masalah itu. Hal itu tentunya tidak bisa dilepaskan dengan pemikiran yang sangat dangkal, karena filsafat menjadikan Anda memiliki pemikiran yang luas, maka dengan filsafat yang disertai dengan pemikiran yang luas akan menuntun Anda dengan mudah memecahkan masalah itu. Keluasan pemikiran seseorang yang belajar dan paham filsafat itu sangat terlihat dengan jelas pada sikapnya yang tidak egois. Jika seseorang yang memiliki pemikiran luas itu secara tidak langsung menjadikannya tidak egois, tidak bersikukuh pada kepentingannya sendiri karena mampu menangkap
aspek penting dari kepentingan orang lain. Meskipun tampil sebagai sosok yang tidak egois, namun tetap memiliki pandangannya sendiri. Pandangannya sendiri itulah yang merupakan wujud dari sikapnya yang kritis. Karena dengan kepemilikan pemikirannya sendiri itu jugalah yang menjadikannya tidak menerima begitu saja semua informasi yang sampai kepada dirinya. Dengan daya kritisnya itu, mendorong dia untuk melakukan penyelidikan sendiri pada semua informasi yang diterima. Apapun yang dikemukakan orang, tidak menerimanya begitu saja, namun dengan caranya sendiri, dengan sudut pandangnya sendiri, memaknai apa yang dikemukakan oleh orang lain tentang sesuatu. Dia mampu keluar dari dogma, tidak pernah dikerangkeng oleh dogma. Hal-hal yang bersifat mitos tidak berlaku bagi seorang yang berfilsafat. Posisi itu bisa dikatakan bahwa filsafat membebaskan manusia dari dogma dan mengantarkan ke sikap yang kritis. Pemikirannya yang sistematis dan universal merupakan sebuah karakter yang ditampakkan dalam setiap aktivitas berpikirnya. Intinya bahwa jika Anda seorang mahasiswa, maka wajiblah Anda belajar filsafat, karena dengan belajar memiliki banyak manfaat, sangat bermanfaat untuk Anda. Bukan hanya bermanfaat sebagai modal Anda untuk Anda bawa dan gunakan dalam mengikuti semua proses perkuliahan, namun juga sangat bermanfaat jika nantinya Anda kembali ke masyarakat atau dimanapun Anda mengabdikan diri. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan tentang aspek dinamis kedudukan filsafat ilmu, bagaimana dia dihadirkan, serta bagaimana dia berkembang, hingga pada bagaimana dia berkontribusi di masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan telah melalui sebuah sejarah yang sangat panjang. Kebaruan terus dihadirkan untuk menjelaskan sekaligus memberikan sebuah jawaban atas segala fenomena yang hadir. Keberadaan kondisi sosial politik yang terus mengalami perubahan merupakan bagian terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Zaman Yunani kuno, Renaissance, dan modern hingga kontemporer terpetakan karena adanya karakter masing-masing yang tergambar di situ. Meskipun tidak semua terjaga, namun tidak sedikit jejak yang terekam sebagai gambaran atas apa yang terjadi pada masa itu. Perkembangan pemikiran manusia yang diketahui sangat luar biasa menjadikan apa yang terjadi berupa mitos menjadi dapat dijelaskan dengan sains. Dalam banyak referensi ditemui bahwa ada 4 pembedaan tentang pengetahuan, yaitu pengetahuan indera yang dihasilkan dari indera manusia, pengetahuan ilmiah yang dihasilkan dengan cara sistematis dari proses berpikir, pengetahuan filsafat dihasilkan dari olah pikir manusia, serta pengetahuan agama yang diperoleh dari ajaran doktrin. Filsafat merupakan pengetahuan yang metodis, sistematis, dan koheren tentang semua kenyataan, sementara ilmu pengetahuan itu metodis, sistematis, dan koheren pada bidang tertentu atau parsial. Sifat pokok filsafat itu menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, serta sifat reflektif kritis sebagai pelengkap. Kemampuan filsafat dalam menjelaskan sesuatu yang tidak terjangkau oleh ilmu pengetahuan menjadikannya istimewa. Hasil daya dengan akal budi manusia menjadikannya memiliki kemampuan dalam memahami secara radikal, integral, dan sistematis tentang hakikat atas segala yang ada, memahami manusia, alam semesta, dan Tuhan itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.